Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan di pagi hari yang indah ini. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita semua boleh bersama-sama hadir di tempat ini. Itu bukan karena kuat gagah perkasa kita, itu karena karunia Tuhan yang sangat besar kepada kita. Marilah ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita awali ibadah kita pagi hari ini dengan mengangkat pujian penghormatan layak dipuji bersama. Bernyanyi
penulisan ibadah pada pagi ini dengan mengatakan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur 105 nomor 11. Begini bunyi firman Tuhan. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Amin. Marilah kita masuk di dalam doa pengucapan syukur dan pengakuan dosa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan karunia-Mu, kami semua pada pagi hari ini boleh bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, memenuhi tempat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin jalannya ibadah kami pada hari ini, dari awal pertengahan kepada akhirnya nanti. Bapa yang di surga, ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami, semuanya yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tolong Tuhan, ampunilah kami. Layakkanlah kami semua yang hadir di tempat ini. Kuasailah setiap hati, pikiran kami masing-masing Bapa. Anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, ruangan tempat ini, semuanya Tuhan Yesus sendiri yang akan memimpinnya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pada saat ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan juga akan selalu menyertai dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami dan pengakuan dosa kami ya Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam kitab Yesaya 12 ayat 2. Begini bunyi firman Tuhan. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Amin. Untuk merespon pujian, untuk merespon pengakuan dosa ini, malah kita akan pujian di tengah ombak. Oh
yang menjorok keluar akan saya bacakan, sedangkan ayat yang ke dalam Bapak Ibu membacakannya sampai pada ayat yang terakhir, yaitu ayat 24. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, Firman yang diberitakannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan atas sumpahnya kepada Ishak, diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan Sebagai milik pusaka yang ditentukan tadi, ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja yang mereka masih di sana. dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, Dan dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain, Dia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku, ketika Ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu, dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. diutusnyalah seorang mendahului mereka. Yusuf yang dijual menjadi budak, Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap. dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya Dia tuan atas istananya, dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Demikianlah Israel datang ke Mesir. Dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah, Tuhan membuat umat-Nya sangat subur. dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mengangkat pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Berada dari
kita yakin dan percaya bahwa kita mempunyai gunung batu yang teguh, kita mempunyai tempat pelindung yang teguh, yaitu Yesus saja. Untuk itu marilah kita memuji Tuhan di badai topan dunia. Ya, baik, Shalom. Keluarga kami akan menyaksikan kasih Tuhan melalui puji-pujian. Judulnya apa, Bu? Betapa kita tidak bersyukur. Minta tolong kita. Menghijau
dahulu marilah kita memuji Tuhan. Engkaulah perisai medley hidupku.
kami merasa tenang berada di dekat. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang hidup kami. Bahkan di pagi hari ini Tuhan begitu mengasihi. Terima kasih Bapak. Kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami mohon kasih dan kuasa menolong dan menyertai kami, memampukan kami untuk melihat betapa baiknya Allah kami yang senantiasa memberikan perhatian bahkan pertolongan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Hamba-Mu secara pribadi, penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tapi biarlah dipakai menjadi alam Tuhan pada pagi hari ini untuk memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan firman Tuhan yang akan kami baca pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita ada pada pagi hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan supaya lebih enak ya, lebih nyaman, saya memperkenalkan diri dulu ya. Boleh dah? Boleh. Nama saya Andreas, sama dengan orang yang sebelumnya di sini, sebelum Pak Mosya, Pak Andreas juga. Tapi saya berasal dari Bengkulu. Dari Bengkulu cukup jauh. Kalau Pak Marcel dari timur, saya malah dari barat. Ketemu di Jawa. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Semua karena anugerah. Saya tidak bisa membayangkan saya berdiri di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Saya merasa orang yang paling kecil, walaupun kenyataannya besar. Ya, orang yang paling kecil. Saya bilang sama Bapak Gembala, saya minder. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena saya belum pernah bekerja. Mungkin kalau di Bapak kami sudah biasa, ya. Tapi untuk ke gereja-gereja yang ada Kelab Kudus khususnya di Blitar, baru kali ini, ya, baru kali ini. Tapi biarlah pada pagi hari ini, walaupun datang dari tempat yang jauh dari Bengkulu, ya bisa ketemu di Borobudur. Puji Tuhan. Itu sekilas, kalau mau cerita cukup banyak Bapak Ibu, pengalaman hidup saya sampai berdiri di tempat ini pun itu bukan karena kekuatan saya, ya, karena pertolongan Tuhan. Ya. Karena saya sudah divonis mati, ya, sebelum saya bisa melayani Tuhan. Itu kenyataan yang saya alami dalam kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Gembala, yaitu dari 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 16.
Demikian firman Tuhan. Kebun anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yesreel mempunyai kebun anggur di Yesreel, di samping istana Ahab, raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jika engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istana dengan kesal hati. Lalu masuklah Ahab ke dalam istana dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yesreel itu kepadanya. "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbalinglah ia di tempat tidurnya dan menundukkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawabnya kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yesreel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang. Jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya." Tetapi sahutnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggur itu." Kata Isabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yesreel itu." Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memateraikannya dengan materai raja, lalu mengirim surat kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu dituliskan demikian, "Maklumkanlah kuasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruhlah juga 2 orang Drusilla duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan Raja.' Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka melakukan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang Drusilla itu, lalu duduk menghadap Nabot. Orang-orang Drusilla itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, "Nabot telah mengutuk Allah dan Raja." Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel, mengatakan Nabot sudah dilempari sampai mati. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Yesreel itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati." Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Yesreel itu
untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Berbahagialah kita yang menyimpan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pembacaan kita cukup panjang, berbicara tentang seorang Nabot yang mempunyai kebun anggur. Ya. Bapak Ibu yang saya kasihi, tema yang diberikan kepada saya adalah membela hak atas tanah demi masa depan segenap ciptaan. Saya bergumul Bapak Ibu Saudara. Tema ini cukup berat buat saya, karena saya tidak mempunyai data yang lengkap tentang kepemilikan tanah di Israel. Ya. Cukup berat buat saya. Tapi biarlah pada pagi hari kita akan belajar bersama. Mengapa sampai Nabot sedemikian berat, sedemikian kuat membela hak milik yang dia punya. Belajar dari bangsa dan negara kita yang merdeka cukup lama, Bapak Ibu Saudara, dengan dasar kita dijajah waktu itu. Kita mengalami penjajahan yang luar biasa, dipekerjakan secara tidak adil, diperlakukan secara tidak adil. Bahwa kita hidup di dalam bangsa kita sendiri. Itu yang terjadi. Sehingga bangsa Indonesia berupaya bagaimana dia harus merdeka dari kondisi yang ada dari penjajah. Maka diupayakanlah kemerdekaan bagi bangsa ini. Dan tentu itu tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Untuk merdeka itu bukan sesuatu yang mudah, yang gampang. Tapi dikatakan bagaimana perjuangan yang harus dilakukan oleh para pejuang pendahulu mereka, pendahulu kita. Bahkan dikatakan banyak dari mereka yang mati dalam peperangan karena membela. Ini yang terjadi di dalam bangsa kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mengusir penjajah yang bercokol di bumi Indonesia ini, sehingga pada saat ini kita boleh mengalami kemerdekaan. Kita bebas melakukan apapun. Kita bebas berbuat, berusaha, tidak mengalami ikatan dan tekanan. Itu juga bukan karena kekuatan kita, tapi juga karena kasih dan anugerah Tuhan. Di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada 3 tokoh yang besar. Ada 3 tokoh yang dimunculkan. Yang pertama adalah seorang Nabot, dikatakan orang Yesreel, adalah tokoh sentral di suatu bagian Alkitab, khususnya di PL, di Perjanjian Lama, yaitu di kitab Raja-Raja. Dan yang kedua adalah seorang tokoh Ahab yang adalah raja ke-7 Minta tolong Pak Kristi.
Ahab adalah raja ketujuh kerajaan Israel di Samaria dikatakan. Menurut PR, ia menggantikan ayahnya Omri. Dia naik tahta dan menikah dengan istrinya Isabel, putri Itebaal, raja orang Sidon. Ahab sangat dipengaruhi oleh istrinya. Bapak Ibu Saudara, kalau saya membaca bagian ini, Ahab ini bukan hanya dipengaruhi, tapi Ahab ini seorang raja yang takut istri. Ya maaf, raja yang takut istri. Semua keputusan dia ambil itu bergantung dengan istrinya. Seperti dalam pembacaan kita tadi, Bapak Ibu Saudara, itu sangat jelas, sangat jelas. Bagaimana istrinya bisa memutuskan sesuatu yang besar di dalam kerajaan. Seolah-olah dia tidak punya kuasa. Itu yang terjadi. Dia kalah pamor dengan istrinya. Dan siapa Isabel, Bapak Ibu Saudara? Isabel adalah seorang putri Raja Sidon. Dikatakan Fenisia. Dari namanya saja dia dikatakan Itebaal. Jelas dia adalah penyembah dewa barat. Orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang yang membelakangi Tuhan. Nah, dari Isabel ini lahir juga dikatakan raja-raja bagian utara, yaitu seperti Ahazia dan Yoram. Dia juga ibu besar bagi kerajaan utara, Bapak Ibu Saudara. Itulah dikatakan seorang Isabel, dan dia mati ketika Yehu mengkudeta kerajaannya dan berakhirlah kehidupan pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa dalam nas ini yang kita baca hari ini adalah dalam masa pemerintahan Ahab sebagai seorang raja, yaitu kisah tahun 874 sampai dengan 852 sebelum Masehi, sebelum kedatangan Kristus ke dunia ini. Dan kejadian itu adalah terjadi di kerajaan Israel di kota Samaria. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa sih permasalahan yang terjadi dalam pembacaan kita pada pagi hari ini? Permasalahannya adalah Ahab meminta kebun anggur Nabot yang berada dekat istana untuk dijadikan kebun sayur, dengan syarat ditukar kebun anggur atau dibeli. Ini permasalahan yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Bisa kita lihat di dalam ayat 1 dan 2 dikatakan sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yesreel mempunyai kebun anggur di Yesreel, di samping istana Ahab raja Samaria. Ayat 2 dikatakan, berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jika engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Sebenarnya tidak salah, Bapak Ibu Saudara, karena dari kisahnya Ahab ini juga bukan orang yang jahat sebenarnya. Dia orang yang beribadah kepada Allah. Dia menghargai Elia pada waktu itu. Tetapi dikatakan karena pengaruh istrinya lebih kuat daripada dia mengikut istrinya.
Sehingga apapun menjadi keputusan istrinya, itulah yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, secara hukum seorang raja berhak mungkin mengambil tanah untuk diberikan kepada pegawainya, atau mungkin untuk kepentingan dirinya sendiri karena dia adalah seorang raja. Dia yang berhak atas negeri itu, dia yang memimpin negeri itu. Tetapi di Israel mempunyai aturan yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Karena tanah-tanah yang dimiliki setiap suku dikatakan tidak boleh berpindah tanah ke suku yang lain. Ini aturannya. Tanah yang mereka miliki itu tidak bisa berpindah dari suku ke suku yang lain. Artinya tetap menjadi milik pusaka keturunan itu. Tidak seperti kita mungkin, Bapak Ibu Saudara. Kita begitu gampang. Ketika butuh uang, jual. Tapi bangsa Israel tidak demikian. Bangsa Israel tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Bilangan 36 ayat 7 berkata, sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi orang Israel harus masing-masing memegang milik pusakanya, pusaka suku nenek moyang. Tidak bisa berpindah. Dari suku yang satu kepada suku yang lain. Juga dikatakan di dalam Imamat 25 ayat 23 dikatakan, tanah yang dijual mutlak, tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagimu. Artinya di sini siapa yang menjadi pemilik tanah, Bapak Ibu Saudara? Yang menjadi pemilik tanah itu adalah Allah. Bagian ini dikatakan, akulah, kata Tuhan, pemilik tanah itu. Kamu itu pendatang, orang asing. Jadi jangan sembarangan. Kamu harus menghargai. Jika dikatakan tanah jangan dijual mutlak, apa artinya, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita teruskan dalam pembacaan kita di dalam Imamat tadi, yang mengatakan kalau ada seorang saudaramu jatuh miskin dan menjual tanahnya, maka saudaranya harus menebus itu. Dan jika saudaranya tidak bisa menebus, maka dikatakan pada tahun Yobel tanah itu akan dibebaskan. Ini aturannya, Bapak Ibu Saudara. Ada tahun pembebasan tanah di sana dari pihak pembeli dan mengembalikannya kepada yang mendapat warisan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita melihat ada beberapa sikap Nabot yang bisa kita lihat dari pembacaan kita pada pagi hari ini. Yaitu di dalam dia membela hak atas tanah demi masa depan segenap cipta. Yang pertama dikatakan, sikap Nabot adalah Nabot taat pada firman Tuhan dengan mempertahankan tanah yang merupakan pemberian Allah. Di sini dikatakan Nabot taat pada firman Tuhan yang menyatakan bahwa tanah itu adalah pemberian Allah semata.
bukan karena hasil dan kekuatan dia. Apa yang dia punya adalah karena anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada nenek moyangnya sebelum dia ada. Namun memiliki itu karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada nenek moyangnya yang dikatakan berangkat dari tanah Mesir, negeri perbudakan, menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan akan berikan kepada mereka. Sehingga dia mempertahankan tanah itu sedemikian rupa. Penolakan Nabot terhadap keinginan Ahab ini sangat jelas, Bapak Ibu Saudara. Digambarkan dalam perkataannya. Di ayat yang ketiga dikatakan, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Inilah bagian yang dia katakan. Dia tidak mau memberikan itu. Dan kalau misalnya dia tidak mau memberikan, bisa saja mungkin si Ahab ini seorang raja. Kamu kok diminta baik-baik, tetapi tidak mau memberikan. Saya sudah mengadakan negosiasi dengan kamu dengan baik, kok kamu tidak mau? Mungkin seorang raja bisa saja melakukan sesuatu dan mengambil alih tanah itu. Tanpa persetujuan pemilik, bisa jadi. Tapi mengapa Ahab tidak melakukan? Seperti saya katakan tadi, Ahab ini juga orang yang berbakti kepada Tuhan. Dia sangat menghormati diri sebagai nabi. Tapi karena pengaruh istri, dia menjadi jahat. Dia melakukan itu. Ini istrinya Ahab yang jahat. Kalau ibu sini manis. Baik. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah sikap pertama yang dilakukan oleh Nabot. Dia menolak untuk memberikan karena dia taat kepada firman Tuhan. Itu sikap Nabot yang pertama. Bahkan dikatakan ada seorang pendeta, yaitu James Montgomery, mengatakan bahwa sikap Nabot ini adalah sikap orang yang tak hanya mempunyai perasaan cinta kepada keluarganya, juga dikatakan, namun juga orang yang bertanggung jawab atas keluarganya. Ini sikap yang diambil oleh seorang Nabot, dikomentari oleh seorang pendeta. Demikian. Dia melihat bukan hanya dia mencintainya, bahkan dikatakan dia juga bertanggung jawab terhadap keluarganya. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Nabot mengandalkan Tuhan yang kedua, dikatakan. Seorang Nabot ini mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia mengandalkan Allah yang sudah
memberikan kehidupan kepadanya. Sehingga dia tidak memikirkan hal-hal yang lain. Dengan apa yang dia lakukan, dia akan mengalami hal yang jelek. Dia tidak berpikir demikian. Nanti kalau saya melawan raja, nanti saya akan mati. Dia tidak memikirkan itu. Tapi dikatakan Nabot hanya mengandalkan Tuhan. Hal ini sangat jelas dari perkataannya Bapak Ibu Saudara. Masih di dalam ayat yang ketiga dikatakan, kiranya Tuhan. Dia tidak memiliki yang lain, Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan menolong dia. Kiranya Tuhan memberkati dia. Kiranya Tuhan yang menyertai dia. Hanya itu yang dia minta di dalam kehidupannya. Tentang mengandalkan Tuhan juga dinyatakan oleh Nabi Yeremia. Di dalam Yeremia dikatakan, Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Di sini dijelaskan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika di dalam kehidupan kita menjalani hidup, sudah seberapa besar pengandalan kita ke Tuhan? Sudah seberapa besar kita meletakkan hidup kita di kaki Tuhan? Saudara saya pernah berkata kepada saya akan setia kepada Tuhan. Sekalipun tantangan banyak, musuh banyak, ada orang yang berniat jahat terhadap saya, tapi saya akan selalu setia kepada Tuhan. Ini perkataannya Bapak Ibu Saudara. Lantas apa yang dia lakukan? Dia hanya berkata, berucap. Dia tidak pernah pergi ke gereja. Dia tidak pernah ikut persekutuan. Tapi dia katakan dia tetap setia. Lalu saya katakan kepada dia, buktikan kalau kamu memang betul-betul setia kepada Tuhan. Buktikan. Sampai sekarang belum bisa membuktikan. Justru istrinya yang dari Nom itu lebih aktif dari dia. Lebih aktif dari dia. Sampai sekarang belum ada perubahan. Padahal Tuhan ini sebagai anak-anak Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Betapa pentingnya Tuhan bagi kita. Tidak ada bandingnya Bapak Ibu Saudara.
saya dalam menjalani panggilan untuk melayani kita. Kalau bukan Tuhan, mungkin saya sudah lari Bapak Ibu. Ada banyak kejadian, ada banyak permasalahan yang terjadi dan saya alami. Tetapi saya sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah permasalahan yang saya alami, saya mengalami jawaban dari Tuhan. Saya minta Tuhan beri. Walaupun mungkin tidak seperti yang segampang yang kita pikirkan. Jadi mengapa kita ragu lagi kepada Tuhan? Mari kita andalkan Dia di dalam kehidupan kita. Kita andalkan Dia. Karena kita pasti akan mengalami kebahagiaan, keberkatan, semua yang menjadi impian di dalam hidup kita. Tuhan akan wujudkan. Saya pendatang Bapak Ibu Saudara di Blitar, tapi cukup lama bergelut di dalam kehidupan. Mulai tahun 2000 saya di Blitar. Saya lama juga tidak pelayanan. Setelah selesai sekolah bersama dengan Bapak Gembala, beliau terus kuliah. Saya malah berhenti Bapak Ibu Saudara. Berhenti total. 5 tahun. Tidak mau bersinggungan dengan renungan, khotbah, doa. Mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Di tengah kondisi yang ada seperti itu, saya berdoa. 2 permintaan saya sama Tuhan. Yang pertama, Tuhan, saya mau rumah. Saya tidak punya uang. Saya orang yang tidak punya uang, tidak punya penghasilan. Kerja di MLM. Istri saya kerja cukup untuk makan, tapi permintaannya rumah. Tuhan beri. Tuhan beri. Lika-liku yang luar biasa. Tapi rumah itu saya miliki sekarang. Walaupun saya telepon saudara saya, teman saya bisnis di Surabaya, saya pinjam uangnya. Kapan ditransfer Pak? Tunggu dulu, nanti saya nego dulu semua. Teman bisnis, cuma kenal di bisnis. Berapa ditransfer Pak? 10 juta. Bagi saya, wah segitu besar. Sulit untuk mengembalikan bagi saya. Saya tidak tahu bagaimana caranya Tuhan menolong saya, sehingga semua itu selesai. Tinggal sekarang saya punya tabungan di bank. Itu untuk setiap bulan saya harus bayar. Dari nol, Tuhan bukakan jalan. Istri saya sempat mau mundur. Kita mundur saja.
Semua Tuhan sudah buka jalan, kenapa kita harus mundur? Dia pasti akan membuka jalan bagi kita. Jangan pernah putus asa. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saya minta dalam kondisi yang tidak baik dalam kehidupan saya. Kok pelayanan aja enggak, kok minta sama Tuhan? Tahun 2015 Tuhan jawab pokok doa yang kedua. Saya ketemu dengan dia Pak Anton di Pasar Kepek. Saya tidak tahu dia dari mana. Tiba-tiba papasan saya. Masukkan lamaran ke kampung saya bantu. Baru 2 bulan saya masuk di Kalang Kudus, Pak Anton meninggal. Saya sedih. Tapi puji Tuhan, sampai sekarang walaupun tidak mulus, tetap baik. Itu berkat Tuhan. Itu yang kedua, bagaimana kita harus mengandalkan Allah di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mengandalkan Allah, maka tidak ada yang mustahil. Pasti kita alami dalam kehidupan kita. Hingga sebesar apa pengandalan kita. Sejauh apa? Namun mengandalkan Tuhan, sekalipun dia harus menderita, harus mati. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, namun mengerti bahwa membela tanah adalah kewajiban bagi dia. Menjadi kewajiban bagi dia. Walaupun pada akhirnya dikatakan dia harus mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Kalau kita melihat di ayat 13 dikatakan kemudian datanglah 2 orang, yakni orang dursila itu, lalu duduk menghadap Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, secara pribadi mungkin dapat mengerti risiko yang akan dia alami ketika dia menentang seorang raja untuk tidak memberikan tanah miliknya. Walaupun misalnya dia mengadakan pembelaan itu sesuatu yang wajar, dia tidak melakukan kesalahan yang merugikan orang lain. Tanah itu miliknya dia sendiri, bukan milik orang lain. Wajar kalau dia mempertahankan itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, membela hak atas tanah sudah menjadi kewajiban, karena itu arisan dari nenek moyang yang harus dipertahankan. Nabot seorang yang mengerti sejarah bagaimana tanah itu diberikan oleh Allah kepada nenek moyangnya, sehingga dia begitu mengasihi, dia begitu mencintai tanah kelahirannya. Dan untuk memperoleh itu mungkin tidak gampang, Bapak Ibu Saudara, tapi akan mengalami banyak
rintangan, tantangan. Bangsa Israel harus 40 tahun berkeliling sehingga pada akhirnya mereka sampai di tanah perjanjian. Bukankah itu sesuatu yang sulit? Tapi dengan kesulitan yang mereka alami, mereka senantiasa dalam pemeliharaan. Dikatakan tidak ada berita sepatu mereka rusak selama 40 tahun. Saya tidak mengerti apakah karena ini hal yang sepele, kecil, sehingga tidak diberitakan. Tapi juga tidak dikatakan baju mereka sampai robek selama 40 tahun. Tetapi yang diberitakan adalah banyaknya orang Israel yang tidak taat kepada Tuhan yang mati di padang gurun. Ketika orang Israel mulai rakus terhadap makanan, bagaimana demi menelan mereka. Ini pembelajaran bagi mereka semua. Allah menginginkan bangsa Israel menjadi bangsa yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan. Itulah yang diberikan nama bagi kita pada saat ini. Pelajaran yang dapat kita ambil dari firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara, adalah bagaimana seorang Nabot mempertahankan hak atas tanah sampai akhir hidupnya. Bagi kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dan menjadi kesaksian bagi kita bagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan hak istimewa kepada kita, yaitu menjadi ahli waris kerajaan surga. Kerajaan. Oleh sebab itu, mari kita meneladani sikap Nabot. Dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Marilah juga kita mengandalkan Tuhan, mentaati firman Tuhan, mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan senantiasa hidup di dalam keselamatan. Kiranya Tuhan terus menolong kita, memberkati kita di dalam kehidupan kita. Mari kita menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan mari kita hidup di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Mohon Bapa kembali kami berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan kepada kami pada pagi ini Tuhan. Terima kasih kami boleh belajar dari kisah Nabot yang tetap terus percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Bahkan berani membela haknya. Kiranya Tuhan menolong kami semua, sehingga di dalam situasi dan kondisi yang saat ini kami hadapi Tuhan, sebagai umat kepunyaan Tuhan, kami juga tetap menyadari bahwa segala sesuatu yang kami miliki ini adalah milik dan pemberian daripada Tuhan. Kami hanya dititipi, dan biarkanlah kami boleh mengelolanya dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kami. Dan di dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kami juga, kami boleh berani mengambil langkah untuk tetap mempertahankan bagian-bagian yang menjadi hak milik kepunyaan kami dengan terus menyuarakan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
Nabot oleh karena menyampaikan hal yang benar, dia harus kehilangan nyawa. Tetapi kami percaya bahwa terus menyertai setiap umat kepunyaan Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan, mari memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, terus memperlengkapi hamba-Mu dan memberkati hamba-Mu dan keluarga di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan di Gereja Kristen Dalam Kudus Bulurejo. Tuhan menolong dan memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang telah kami dengar. Amin. Kita telah mendengarkan sabda firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Dalam firman Tuhan ini dapat menjadikan kekuatan iman kita di dalam kita menyebut Tuhan. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya persilahkan Bapak Ibu semua untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan bahasa Indonesia. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Ibu dipersilakan dulu. Baik, mari kita siapkan hati kita dan kita membawa setiap pergumulan kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan oleh karena kasih kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami semua sampai detik ini. Terima kasih untuk setiap pemeliharaan Tuhan kepada semua jemaat-Mu sepanjang minggu yang lalu, sehingga hamba-hamba-Mu tetap di dalam keadaan sehat oleh karena pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan setiap warga jemaat-Mu ini Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih, dan di tengah-tengah ucapan syukur kami yang telah kami terima di dalam kehidupan kami, keluarga kami, dan semua sanak famili kami juga datang dan menyerahkan beban pergumulan yang kami alami di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mohon dengan penuh kasih, kiranya Tuhan berkenan mendengarkan, Tuhan berkenan memberikan jalan keluar, Tuhan berkenan memberikan kekuatan, Tuhan berkenan menopang, Tuhan berkenan menyelesaikan setiap pergumulan yang ada. Karena kami menyadari bahwa kami tidak dapat menyelesaikan setiap persoalan yang ada Tuhan. Kami membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan menolong setiap pribadi lepas pribadi yang datang saat ini dengan membawa beban pergumulan, yang Tuhan sedang mendengar seruan doa hamba-hamba-Mu ini Tuhan, yang sedang duduk di tempat ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menjawab setiap permohonan hamba-hamba-Mu ini tepat pada waktu seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
Kami juga menyerahkan dan berdoa bagi keluarga yang bergumul oleh karena saudara-saudara, orang tua, suami, anak yang belum seiman dengan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan berjumpa dengan saudara-saudara kami ini Tuhan, sehingga mereka boleh menemukan Engkau di dalam setiap kehidupan mereka, apapun yang mereka alami. Dan biarkanlah pengalaman ini juga boleh menjadi sarana untuk mereka boleh berjumpa dan menemukan Engkau Tuhan. Dan kami juga rindu bahwa keluarga kami pun boleh menerima Engkau secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, baik mereka yang saat ini terbaring di rumah, yang tidak bisa hadir dalam ibadah pada minggu ini, ataupun jemaat yang sedang duduk Tuhan, kami berdoa jamahan kuasa Tuhan boleh menjamah menyembuhkan hamba-hamba-Mu ini, sehingga apapun jenis penyakit yang dialami Tuhan bebaskan dan lepaskan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul dengan pekerjaan dan pasangan hidup. Tuhan Yesus memberikan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Pekerjaan Tuhan berikan seturut dengan ilmu, pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. Pasangan hidup Tuhan berikan yang sepadan, yang akan bersama-sama memuji, menyembah serta melayani Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap pergumulan dari jemaat-Mu ini Tuhan. Berdoa dan juga menyerahkan setiap pekerjaan daripada jemaat-Mu maupun usaha Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati, Tuhan menolong, Tuhan juga menyertai. Dan biarkanlah melalui pekerjaan ini hasilnya juga boleh dapat mencukupkan setiap kebutuhan hidup daripada jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi ini juga kami menyerahkan Tuhan Gereja Kristen Kalang Kudus di wilayah Blitar. Tuhan menolong, Tuhan memberkati hamba-Mu sebagai ketua wilayah dan setiap seksi bidang pelayanan yang ada. Tuhan menolong, tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan kiranya boleh dapat terlaksana dengan baik. Dan biarkanlah kami di wilayah Blitar boleh bergandengan tangan dengan gereja-gereja lain, denominasi lain untuk bersama-sama memberitakan Injil-Mu Tuhan. Karena kami rindu bahwa semakin banyak jiwa yang mendengar Tuhan lalu menjadi percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di surga. Tidak lupa juga kami berdoa dan menyerahkan setiap jemaat-Mu yang berbahagia oleh karena berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahannya ataupun hari ulang tahun bertambahnya usia. Tuhan menolong dan memberkati setiap keluarga yang Tuhan telah bentuk menjadi keluarga Kristen. Kiranya Tuhan menolong, menyertai setiap perjalanan bahtera rumah tangga hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Ada suka dan duka yang harus dijalani. Kiranya Engkau sebagai kepala di dalam rumah tangga setiap jemaat-Mu boleh terus membimbing dan menuntun. Bahkan rumah tangga yang Tuhan sudah percayakan dengan anak untuk dididik, dibina dan diasuh, Tuhan memberkati sehingga orang tua juga bertanggung jawab untuk berkat yang Tuhan sudah berikan dengan membimbing, mengarahkan anak-anaknya dalam hidup takut akan Engkau. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa bagi yang bertambah usia. Kami menyerahkan anak kami Sarah yang Tuhan yang bertambah usia pada beberapa hari yang lalu. Tuhan memberkati dia makin hari semakin mencintai Tuhan, dan Tuhan juga menolong dengan bertambahnya usianya. Tuhan, biarlah imannya semakin teguh di dalam Engkau. Berkati Bapa dan Ibunya yang dengan setia terus mendidik dan mengarahkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah juga Tuhan menolong dia di dalam pertumbuhannya sebagai seorang remaja, menjauhkan dari segala macam mara bahaya, malapetaka, bahkan pergaulan yang tidak benar, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan pengurus Gereja Kristen Kalang Kudus Boro. Tuhan memberkati. Biarkanlah Tuhan menolong di dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada hamba-hamba-Mu.
Berkati juga calon pengurus periode 2023-2025. Tuhan meneguhkan hati dan iman mereka untuk boleh mengambil bagian di dalam setiap pelayanan yang ada, Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan sembahyang yang kami naikkan ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan dan menjawabnya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, serta yang adalah Juru Syafaat kami, yang juga telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyerahkan persembahan. Terlebih dahulu marilah kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 54 ayat 8. Begini bunyi firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Amin. Untuk pujian persembahan kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik, dan untuk petugas kantor kolektor Basunda. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang makasih, begitu besar kasih-Mu yang Kau nyatakan pada pagi hari ini. Engkau telah mengingatkan kami, Engkau mengizinkan kami perjalanan hingga sampai di tempat
tempat ini kami boleh dalam keselamatan dan kami juga boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga mengucap syukur dan terima kasih Engkau telah memberkati kami melalui firman-Mu. Biarlah firman itu juga boleh menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami, kekuatan kami, bahkan iman kami di dalam kami menurut Engkau. Pada pagi hari ini kami juga mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati setiap aktivitas dalam setiap pekerjaan kami, sehingga pada pagi hari ini kami juga memberikan yang terbaik, yaitu melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan jamaah Tuhan berkati, sehingga persembahan ini juga boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, jika sebentar kami tidak pulang ke rumah kami masing-masing, mari juga Engkau pimpin, Engkau berkati, sehingga kami sampai di rumah nanti dalam keadaan selamat. Dan kami juga serahkan Tuhan Pak Andreas, biarlah juga melalui perjalanan membawa kendaraan, biar sampai di tujuan bahkan di rumah Kemurjo juga boleh dalam keadaan selamat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan, bahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai kita laksanakan. Marilah kita tutup ibadah kita pada saat ini dengan mengangkat pujian doksologi, puji Allah Bapa Putra, dan saya persilakan semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau berkat damai sejahtera dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam lingkunganmu, bahkan dimanapun engkau berada, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.